Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di vlog atau, cerita pengalaman nonton stand up show, special show dari, komika stand up Indonesia gitu ya. Balik lagi sama gua Dimas Wicaksono, dan mungkin ada yang baru datang ke, channel ini. Gua udah, eee, punya satu juga video cerita pengalaman nonton special show, yaitu nonton special show-nya, Mensreya Jakarta, Panji Pragiwaksono. Kalau belum nonton, lu boleh nonton dulu yang di sana, boleh juga langsung yang ini aja nggak apa. Karena kali ini gua akan cerita pengalaman gua nonton Danny Blues, special show-nya, Denny Beler gitu ya, dari stand up Indo Bogor dan juga opener-nya Mensreya Jakarta. Danny Blues yang gue tonton ada Danny Blues, Goes Home, yaitu di Bogor. Sebagai overview dulu, ya pertama gue bakal cerita dulu gue siapa dan gimana gue bisa datang ke Danny Blues Goes Home di Bogor gitu ya. Kemudian nanti gue bakal ceritain soal show-nya, dan untuk episode ini gue akan cerita kesan gue gitu, karena akhirnya gue udah 2 kali nonton special show. Pertama Mensreya dan kedua Danny Blues Goes Home Bogor. Jadi gue udah mulai punya pembanding dan gue juga udah bisa ngasih, oh ternyata kayak gini ya gitu ya. Oke, langsung aja ke bagian pertama, yaitu perkenalan. Buat yang belum kenal, nama gue Dimas Wicaksono. Gue baru belajar stand up comedy selama kurang lebih 4 bulan, dari bulan Mei 2025, di Sekolah Pecahkan, kelas basic comedy batch pertama. Dan kelasnya selama 3 bulan, dan karena gue sudah masuk mempelajari stand up comedy, di kelas gue dikasih tahu untuk sekarang kalian bukan sekedar konsumen komedi tapi juga mesti bisa analisis tipis-tipis gitu ya soal stand up comedy. Dan bedanya dalam gue ngulik stand up comedy itu setelah gue masuk Sekolah Pecahkan. Jadi memang referensi gue nggak terlalu banyak, jadi tolong disetting ekspektasinya karena emang baru juga belajar stand up comedy kayak gitu. Next, gimana gue bisa nonton Danny Blues ya. Pertama, ketika gue belajar stand up comedy, kondisinya gue memang sedang tidak ada pekerjaan tetap gitu ya. Jadi memang masih serabutan di sana sini gitu. Jadi gue nonton stand up komedinya Denny Beler, Danny Blues tuh karena gue menang giveaway dari Cepaki 3, Cooltopia gitu. Jadi gue komen, ini ikut ramein kolom komentar dari postingannya Cepaki 3 ID. Mungkin nanti gue akan taruh di sini apa komentar gue, dan mungkin kalau Bang Beler nonton atau baca, gue mohon maaf gitu ya isi komentarnya. Tapi itu yang bikin gue bisa menang tiket giveaway ini gitu. Dimana waktu gue ikut giveaway ini, tiket tuh udah ada berita kalau tiket Danny Blues Goes Home tuh sold out gitu ya. Jadi gue pun sebenarnya nggak expect banyak karena udah sold out juga gitu. Gue juga emang kayak belum bisa untuk beli gitu ya. Jadi ada giveaway ya gue coba juga gitu, dan waktunya juga mepet. Dia acaranya kan hari Sabtu tanggal 13 September. Kayaknya giveaway-nya tuh di hari Rabu atau Kamis gitu. Jadi deket banget gitu. Bahkan gue pun yang tadinya janjian sama istri gue bakal jaga anak karena dia kerja, harus cancel karena ketika hari itu gue dapat kabar gue menang. Jadi kita harus cari sepupu untuk bisa jaga anak-anak gue gitu. Kayak gitu. Gimana sampai sana? Iya, gue harus menempuh perjalanan 2 jam kurang untuk sampai Bogor dari Jakarta. Karena kalau weekend gue di Jakarta gitu ya, di rumah mertua gue karena istri gue ada kerjaan di Jakarta gitu. Kayak gitu. Jadi gue dapat dari hadiah giveaway. Jadi terima kasih
Cooltopia Cepaki 3 ID karena udah ngasih gue kesempatan nonton Danny Blues gitu. Jadi mungkin kayaknya itu juga ya, setelah gue belajar tentang komedi, gue malah dikasih peluang banyak untuk nonton special show secara gratis gitu ya. Untuk yang belum nonton video Mensrea, lo boleh tonton juga bagaimana gue bisa datang ke Indonesia Arena Mensrea tanpa beli tiket gitu. Next, show-nya Danny Blues. Danny Blues yang ini adalah Danny Blues Goes To. Karena Danny Blues yang special show yang pertama itu adanya udah dilakuin di Jakarta. Karena sukses, Danny Blues dan Comika bikin namanya Danny Blues Goes To, tour ke beberapa kota di Indonesia. Dan ini adalah puncak dari show-nya atau grand final dari show-nya, yaitu Danny Blues Goes Home, kembali ke Bogor, dimana emang tempat domisilinya Bang Dani Beler gitu ya, kayak gitu. Jadi gue harus menempuh jarak sekitar 40 kilo kurang gitu ya untuk sampai ke Bogor. Padahal sehari-hari gue tinggal di Bogor gitu, weekdays di Kabupaten Bogor. Cuman emang ke Bogor gue sangat jarang gitu. Oke, Danny Blues goes home Bogor. Dibuka oleh lokasinya ada di PB International Convention Center di Botani Square kalau nggak salah. Tanggal 13 September 2025 dimulai jam 7 malam. Dibuka oleh opener lokal. Sebelum opener lokal ada voice over yang suaranya gue kenal juga, dan dia adalah voice over juga yang ngisi suara di Mensrea Jakarta, Adnan Habibi, keren. Dibuka opener lokal dari Stand Up Indo Bogor dari Daniel Krisman kalau nggak salah namanya. Lucu karena posisi dia adalah dia bilang dia teman seangkatannya dari Beler, 10 tahun berteman dari awal gitu. Jadi beat pembukanya adalah dia ceritain bagaimana dulu Dani Beler nulis jokes. Tolol kata dia. Dia klip tuh, dia clipping beat-beatnya Dani Beler yang kata dia itu beatnya Dani Beler 10 tahun lalu gitu. Lucu, pecah, dan nyambung ke beat dia soal dia orang Kristen tapi dia miskin. Kenapa gue ketawa? Iya, tapi dia miskin, maksudnya dia ngerasa kalau itu aneh gitu. Udah dia minoritas juga di Indonesia karena bukan agama mayoritas. Dia juga minoritas di Kristen karena orang Kristen tuh seharusnya kaya gitu menurut dia. Beat closingnya adalah dia ceritain bokapnya, karena dia bokapnya Kristen tapi kuli, lebih minoritas lagi di antara kuli. Jadi lucu banget point of view-nya, premise-nya dan ceritanya juga lucu banget. Punchline-nya juga aneh gitu ya, kocak gitu. Lucu gitu. Daniel Krisman keren. Kemudian dilanjut oleh opener nasional Bintang Emon, seorang calon bapak yang udah Bintang Emon udah banyak lah, harusnya semua orang mungkin sudah kenal. Selain stand up comedian, dia juga content creator gitu ya. Buat yang angkatan gue pakai sosial media pasti tahu dia punya konten apa ya, DOP ya kalau nggak salah namanya ya, DOP ya. Bintang Emon punya konten yang ya gitu bagi warga sekalian ya, kayak gitu ya, viral ketika COVID dan segala macam. Bintang cerita soal dia jadi calon ayah gitu ya, bagaimana sekarang dia ngadepin istrinya yang sedang hamil gitu. Kemudian di beat selanjutnya dia cerita soal gimana kontrasnya dia, backgroundnya Bintang dan background istrinya gitu, yang kayaknya kalau dari ceritanya beda juga dari segi ekonomi gitu, background ekonomi gitu.
Dan di puncaknya adalah background, nggak cuma background ekonomi tapi lingkungan pertemanannya antara Bintang dengan teman-temannya istrinya Bintang gitu. Kasusnya adalah ada sebuah event seni gitu, event pertunjukan seni, dan itu lucu banget, aneh banget. Cuman yang agak gue bingung, bukan bingung maksudnya, ini opening lama juga ya, gue pikir gitu. Gue biasanya denger opening tuh 10 menit, 8 menit gitu ya. Ini Bintang cukup lama, hampir kayak apa Bintang lagi prepare buat special show dia gitu ya. Di kepala gue pikir kayak gitu. Kemudian langsung the main event, the main show-nya Denny Beler gitu ya, Denny Blues-nya kita mulai. Dan sudah pasti berapa lamanya Bintang opening itu bakal jadi bahan buat disebut sama Denny Beler gitu ya, lama juga katanya. Kemudian set beat pembukanya Denny Beler tuh keresahan bersamanya dia soal tiket. Iya, karena sebelum mens rea tiketnya emang katanya masih berapa persen gitu yang keisi, yang kebeli. Kayaknya 68 kalau gua nggak salah inget angkanya. 68. Itu dia bahas gitu karena karena tiketnya tuh akhirnya melonjak cepat, sold out setelah mens rea gitu. Jadi dia ngerasa dia udah promo dari bulan Juni, Juli, baru sold out ya bulan September gitu. Dia agak kesel di situ, marah sama penonton yang beli setelah nonton mens rea. Kemudian masuk ke materi utamanya sih kayaknya materinya udah bukan yang situasional lagi, bukan yang current issue lagi, karena kan sempet soal tiketnya setelah mens rea, terus dia bawa lagi soal gimana viralnya klip-klip potongan dia opening di mens rea, dia share kan di Instagram, terus akhirnya banyak tanggapan di situ, baik dari yang pro maupun kontra, dan akhirnya itu diceritain sama Denny Beler. Kemudian masuk kayaknya ke Denny Blues-nya itu sendiri, kayak materi yang emang disiapin buat show-nya gitu. Jadi Bang Beler tuh mulai dengan psikologis sih kayaknya ya. Jadi kayak dia rangkai semua ini di posisi dia sebagai people pleaser, orang yang nggak enakan gitu. Dari ujung sampai akhir benang merah yang bisa gua temuin ya itu, bisa gua lihat adalah Bang Beler orang yang nggak enakan, dan di situ dia gelontorin dia itu semua cerita-cerita, premis-premisnya yang emang yang emang terkait sama itu. Dan di akhirnya nanti balik lagi soal nggak enakannya itu. Bang Beler punya cerita gimana ya dari dia bisa menikah gitu ya, karena kayak enak kan udah telanjur janji. Terus ya gimana pernikahan, gimana kalau ketika istri marah, gimana juga ketika hamil, ya kan, kisah-kisah soal hamil, kemudian melahirkan, gimana dia lagi melahirkan. Jadi intinya Bang Beler dan istrinya harus melahirkan di daerah istri, di daerah rumah orang tua istrinya gitu. Gue cukup relate gitu ya, karena istri tuh pengen ada orang-orang yang emang dia percaya dari kecil gitu ya, yang emang dari dulu ngurus dia buat ketika di momen-momen kayak gitu. Momen menikah, momen melahirkan, itu emang gue ngerasa emang iya gitu, istri pengen ada orang-orang terdekatnya untuk support dia gitu. Kemudian ngomongin lagi soal gak enakannya, ada momen ketika Bang Beler ketemu sama yang gak enakan juga gitu, janjian sama Bang Arif Brata gitu.
Itu lucu juga menurut gua. Kemudian ngomongin soal otak ya, soal orang yang enakan tuh katanya bagian otak sebelah kanan atau sebelah kiri tuh yang lebih tebal, ya gitulah. Menurut neuroscience gitu ya. Terus lebih mendahulukan perasaan. Akhirnya tidak jadi mikirin perasaan orang tuh gimana ya, itu penanggapan orang tuh kayak gimana gitu. Itu yang jadi titik pusat dari show-nya. Ya, kemudian lahiran, kemudian punya anak gitu ya. Banyak hal yang Bang Bella ceritain di situ. Ya setelah pernikahan, setelah punya rumah, banyak ngobrol ya kan. Mungkin ada beberapa klip yang emang udah pernah lu tonton juga di potongan-potongan di YouTube atau di show mana gitu. Yang emang dibawain lagi itu ada di situ. Soal bagaimana mereka, ini kayaknya klipnya juga udah ada di YouTube, jadi mungkin bisa gue ceritain. Bagaimana Bang Bella ngerasa hal ringan jadi berat gara-gara keduanya suami dan istri itu banyak mikir gitu. Contoh yang dikasih adalah beli sofa di rumah. Nah itu lo bisa cari videonya, udah ada sih kayaknya. Tapi ada tambahan-tambahan punchline atau tag terusannya yang bikin jadi lebih lucu emang gitu. Ada juga gimana waktu itu sebelum Bang Bella punya rumah, dia tinggal di rumah mertua juga. Atau kondisinya setelah itu ya, setelah dia lahiran kali harus nginep di rumah mertua dulu karena ngurus bayi itu kan nggak bisa sendirian, seorang ibu juga harus ada support sistemnya. Cerita sholat subuhnya gitu ya, lucu banget. Selanjutnya apa? Ya balik lagi, intinya dari awal sampai akhir balik lagi soal kenapa dia sedang struggle untuk berhenti jadi people pleaser gitu, menyenangkan orang lain gitu. Jadi di awal dibuka dengan itu, dibikin benang merah tentang people pleaser itu dari semua ceritanya. Di akhir dia mengakui kalau pasti pada bingung gitu kenapa closingnya kayak gitu. Gue pun awalnya nggak terlalu ngerasa karena gue pikir kayak belum closing, ternyata udah gitu ya. Dan bener Bang Beller bilang iya, karena gue udah nggak mikirin lagi mau closing yang kayak gimana, gue udah nggak butuh validasi kata dia. Gue udah lucu, gue tahu gue lucu. Oke. Iya emang lucu sih, lucu. Jadi emang dia juga lagi mencoba untuk tapi gue pikir setelah gue pikir dia lagi coba, dia justru dengan melakukan itu gue ngeliat dia mencoba untuk memvalidasi validasi gitu ya, gitulah pokoknya kayak dia pengen ngerasa gue nggak peduli sama lu lagi gitu, gue nggak pengen jadi people pleaser lagi gitu, dan orang lain pun harus tahu gue gak jadi people pleaser lagi. Jadi kan kayak lagi pengen ngasih tau orang gitu ya. Kemudian setelah closing setnya Bang Beller, ada yang cukup unik adalah talk show dengan Lingkar Ayah Indonesia. Jadi talk show kemudian boleh ada pertanyaan menarik gitu ya. Gue sebagai ayah juga, gue sebagai baru tahu kalau ada namanya Lingkar Ayah Indonesia gitu. Kemudian ya seru juga dengar, maksudnya gue sering juga gitu dengar pengalaman orang-orang yang sudah lebih tua jadi ayah gitu kan, karena ada senior guru-guru gitu kan udah pernah cerita juga gitu bagaimana jadi ayah. Menarik ternyata ada lingkarnya gitu ya, kayak jadi ternyata ayah juga perlu support system juga gitu yang sama gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang lucu dan dibahas dan dijawab dengan cara yang lucu juga. Lupa lagi siapa nama pembawa narasumbernya. Juga bisa gitu ya ngasih jawaban-jawaban yang lucu. Jadi acara komedinya mesti tetap terasa gitu, nggak terlalu serius-serius banget tapi tetap ada jokes-jokes yang dilempar. Kayak gitu. Jadi gue seneng banget bisa nonton Dani Beller show-nya. Lebih senang lagi karena giveaway. Yang rezeki ya, gue nggak bisa pungkiri, gue senang dan bersyukur gitu ya. Setelah gue memutuskan buat belajar stand up, terus akhirnya
banyak peluang-peluang tentang stand up comedy yang terbuka juga gitu. Jadi dan kayaknya karena gue dikasih kesempatan itu secara effortless, makanya gue juga pengen kayak bikin cerita atau sampaikan juga ke internet, balikin lagi kayak giving back lah apa yang udah gue dapet. Ya gue kasih lagi, mungkin ada ya, jadi bisa jadi manfaat. Mungkin lu yang nggak bisa nonton, atau mungkin lu yang lagi di antara beli nggak ya apa digital downloadnya, mungkin nanti lu nonton ini pas digital download tuh udah mulai dipromosiin gitu ya, mungkin jadi bahan pertimbangan juga gitu ya, kayak gitu. Beda sama mensrea, karena di mensrea itu gue juga sebagai orang yang bantu aktivasi kegiatan di sana. Jadi gue emang mensrea mulai jam 7 malam, gue datang dari jam 11, dari mulai kegiatan dari jam 1 gitu ya. Jadi banyak yang bisa gue ceritain. Sedangkan kalau di Danny Blues sendiri beda gitu. Gue benar-benar datang sebagai penonton yang menang giveaway aja gitu. Bukan panitia, apalagi opener, bukan. Jadi ceritanya mungkin bakal pendek gitu ya. Tapi gue tetap seneng. Apalagi gue datang tuh mepet banget, dan itu gue menyesal gitu, gue datang mepet. Gue nggak bisa nyobain apa-apa di sana gitu ya, nggak bisa foto di backdropnya Danny Blues. Nggak bisa banyak ngobrol sama teman-teman yang emang kebetulan datang juga gitu ya. Karena selesai juga udah agak malam. Sekarang mungkin masuk ke kesan gue nonton Danny Blues. Segmen ini bisa ada karena ya gue udah punya pengalaman nonton sebelumnya, mensrea khususnya ya. Jadi gue rasa udah cocok kalau ada pembanding gitu. Tapi mungkin lo bakal bilang, lah kak dibandingin sama mensrea, ya gimana lagi, emang itu yang gue punya, pengalaman yang gue punya sama mensrea. Tapi tetap gue akan berdiri sebagai seorang yang baru belajar stand up comedy gitu ya. Gue seneng banget bisa lihat hasil. Saya pertama, Bang Denny Beler kan guru kami juga ya di sekolah pecahkan di Basic Comedy. Dan konsisten gitu. Akhirnya gue jadi tahu, kita tuh sering dikasih tahu kalau baru mulai, ambil materi yang deket-deket dulu aja, keresahan-keresahan yang dekat gitu. Di Danny Blues ini gue bisa lihat gitu, karena apa yang gue pelajarin di kelas, gue tahu produknya akan seperti apa. Dan Danny Blues menurut gue adalah produk best practice atau best example dari materi-materi yang diajarin di sekolah pecahkan gitu. Jadi menurut gue align banget dengan apa yang emang lagi gue pelajarin gitu. Dan karena beda sama mensrea tuh Bang Panji ngomongin soal hal yang besar dalam artian skopnya nasional gitu ya, keadaan politik, observasi yang memang di luar tapi universal dirasakan sama orang se-Indonesia gitu. Keadaan politik Indonesia didominasi oleh observasi dan juga opininya Panji yang dia dapat dari berbagai macam sumber gitu. Ada juga beberapa hal personalnya, tapi yang lebih dominan adalah opini dan observasi tentang keadaan politik nasional gitu. Sedangkan Danny Blues itu ngebahas hal yang sangat dekat, sangat personal dengan komiknya, yaitu Danny Beler gitu ya. Meskipun dibuka dengan beat opening yang emang ada mensreanya, ada politiknya juga, tapi itu seperti clipping yang emang bikin orang supaya relate dengan siapa Danny Beler dan ngingetin lagi kayak gimana kejadiannya. Karena kemungkinan yang sangat besar adalah penonton saat itu datang karena setelah nonton mensrea, penampilan dia di mensrea gitu. Jadi dia bawa itu supaya tetap relate gitu. Jadi dia audiens tuh ngerasa di notice gitu. Gue tahu lu ada gitu misalnya bahasanya. Kayak gitu. Tapi didominasi oleh sesuatu yang materi yang emang secara tentang dekat sama diri gitu, psikologis kah,
relationship dia dengan istrinya, kemudian ketika dia jadi suami, dan kemudian ketika dia jadi anak, dan balik lagi ditutup dengan psikologis tadi soal validasi, dia harus seperti apa men-treat orang gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya gue bisa bandingkan kalau mau jalan atau kalau lagi memulai gitu ya. Bang Beler sebenarnya kan bukan orang baru di stand up comedian gitu, di stand up comedy gitu. Bahkan udah dianggap suhu, dianggap master gitu. Tapi dia bikin spesial yang sangat dekat dengan dia, materi yang sangat dekat gitu. Lain halnya dengan Mas Panji gitu, ketika dia bicara soal hal yang luas politik gitu. Jadi dan di kelas kita selalu dikasih tahu mulai dari yang deket-deket dulu gitu. Dan setelah gue jalani 3 bulan 4 bulan belajar stand up itu memang di skill yang masih baru ini, teknik-teknik yang dikuasain masih sedikit, cerita soal hal yang personal, hal yang dekat tuh memang lebih mudah sampai ke audiens ya, sepengalaman gue ya gitu. Orang lebih mau dengar karena dia tahu itu unik dari perspektif lu sendiri atau itu pengalaman lu sendiri gitu. Kalau untuk yang opini-opini itu mungkin yang bisa appreciate memang komik juga gitu, karena itu melihat udah mulai bisa tuh bangun opini sendiri gitu nyampe. Tapi untuk penonton umum mungkin nggak terlalu relate karena mungkin nggak semuanya juga lagi resah dengan apa yang lagi mau diomongin gitu. Kalau waktu itu Bang Panji kan emang lagi bahas politik nasional dan emang kondisi politik saat itu sedang panas-panasnya dan emang pas aja gitu. Jadi orang tuh juga lagi pengen tahu, lagi pengen denger pandangan soal itu. Dan juga Bang Panji bukan orang baru perintis, dia udah ada di posisi yang emang gimana sih pandangan dia gitu. Udah thought leader lah kalau bahasanya KOL gitu ya, key opinion leader gitu. Sedangkan yang masih perintis kayak gua kayak gitu orang tuh belum pengen tahu juga gua ngomongin apa gitu. Bang Dani Beler, kalau gua nggak salah dengar, dia emang sedang masuk ke arah pengen punya opini gitu, pengen beropini dalam stand up-nya. Tapi kemungkinan besar ini adalah stand up dia yang emang mungkin klimaks dari storytellingnya dia gitu. Karena kan dari awal dia emang storytelling dari awal gitu, dan ceritain gimana evolusinya dia, berdikari, Beler Dikari juga yang gue pernah dengar. Nah, di sini kayak storytelling tapi dia juga punya ambil opini soal people pleaser tadi gitu, soal psikologi, soal neuroscience tentang otak dan sebagainya. Makanya udah mulai ada transisi ke sana kayaknya. Dan juga keseringan atau kegiatannya jadi podcaster di Saling Semprot juga kan, itu dia bilang ngelatih dia beropini kayak gitu. Ya mungkin ya gue nggak tahu kedepannya apakah Bang Beler akan tetap storytelling, karena storytelling kayaknya tetap selalu ada dalam sebuah stand up comedy ya, atau akan didominasi oleh opini gitu ya, gitu kayak gitu. Kekurangannya ada gitu, apalagi karena gue udah nyobain nonton Mensrea. Berbeda sudah pasti, jelas berbeda. Ini bukan di stadion, ini di convention center, dan itu bedanya. Dan itu penyesalan gue pribadi, itu kesalahan gue pribadi karena gue datang terlalu mepet dengan jamnya mulai. Akhirnya gue nggak dapet kursi yang enak gitu. Jadi gue harus duduk di belakang dengan panggung yang sebenarnya ketutupan sama kepala orang. Ya nggak apa, jadi pelajaran juga buat gue ya, ternyata nggak semua panggung, nggak semua show stand up itu acaranya atau seatnya ya emang kayak kayak stadion ada tribunnya atau kayak di teater gitu ya. Itu aja kekurangannya, lokasinya aja yang menurut gue Bang Beler sekelas dia sih bisa harusnya dapat yang auditorium atau yang punya kursi tingkat gitulah, apa sih namanya. Tapi itu emang kesalahan gue juga, gue datang lebih telat karena gue teman gue emang duduk di depan, di belakangnya
apa sih itu kelasnya, Diamond ya, apa sih, ada Diamondnya nggak sih, kayak gitu, kelas Special Blues kali ya. Jadi pandangannya lebih enak gitu ke panggung. Itu salah gue juga sih, karena gue nggak ngeh gitu, gue nggak tahu kalau ternyata convention center itu berarti kayak gitu ya. Salah gue juga, tapi ya itulah pelajaran buat gue, buat kalau misalnya ada acara yang memang tempatnya bukan di auditorium, teater, stadion gitu, emang pasti datang lebih awal biar duduk di depan gitu sih. Selebihnya bagus, secara materi gue suka banget, gue jadi punya lagi referensi, dan kayaknya referensi yang sangat align dengan apa yang dipelajarin di sekolah pecahkan basic comedy gitu. Kalau lu misalnya mau belajar dari Bang Beler, karena Bang Beler emang pengajar di sekolah pecahkan, coba aja daftar di kelas basic komedinya sekolah pecahkan gitu ya. Di angkatan gue di batch pertama yang ngajar Bang Dandi Beler, Bang Barry William, sama Bang Abdul Arsyad. Terus ada guest teachernya, ada waktu itu Bang Jui sama Kang Isman gitu. Jadi worth it dengan apa yang lo keluarin, maupun lo mau coba doang atau kayaknya mau belajar serius dan gak bisa belajar di komunitas gitu, worth it aja sih kalau buat gua gitu ya. Itu aja kayaknya cerita pengalaman nonton special show stand up comedy di Indonesia, episode Danny Blues Goes Home. Gue minta maaf kalau ada salah, ada kurang, ada yang menyinggung. Karena gue belajar, gue pengen mungkin ada lu bisa ngasih feedback juga di kolom komentar gitu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.